Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sarli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nur Adnin SKMMK, salah satu dosen tetap Prodi D3 Ilmu Gizi dari Perguruan Tinggi Akademi Ilmu Gizi YPAG Makassar. Dengan nomor induk dosen nasional 0904049203. Saat ini saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan submateri Upaya Promotif dan Preventif. Saya mengajar mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus GZ 2022. Adapun yang menjadi deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas terkait teori dan studi kasus dalam upaya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, serta memahami konsep dasar dan ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat, permasalahan dan program kebijakan, promosi kesehatan, konsep sehat sakit, epidemiologi penyakit, pelayanan kesehatan di lingkungan yang sehat, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada sistem pembelajaran perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan metode blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan daring melalui via Zoom. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun konseptual mahasiswa terhadap teori ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua, diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, discovery learning, di mana metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif menemukan konsep, prinsip, atau pengetahuan baru melalui proses penyelidikan dan pengalaman sendiri. Yang keempat, role play dan simulation, merupakan metode pembelajaran aktif di mana peserta didik memerankan berbagai peran atau mensimulasikan situasi nyata untuk memahami suatu konsep. Yang kelima, self-directed learning, sebuah metode pembelajaran di mana individu mengambil inisiatif untuk belajar baik dengan atau tanpa bantuan orang lain. Yang keenam, cooperative learning, suatu metode pembelajaran yang menempatkan siswa atau mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat ini, yang pertama, CPL 1, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 2, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL ketiga, mampu melaksanakan kegiatan program gizi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan pada individu maupun kelompok. CPL keempat, menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan penyakit terkait gizi masyarakat, surveillance gizi, pangan, komunikasi, kegiatan program gizi, pemasaran produk gizi, sosial dan antropologi, dan humaniora untuk dapat melaksanakan kegiatan program gizi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan mekanisme yang telah terstandar. CPL kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian mata kuliah yang diharapkan adalah setelah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan tentang konsep kesehatan masyarakat yang menjadi pilar keilmuan kesehatan masyarakat dan melakukan upaya pencegahan di masyarakat, serta
menguasai teoritis tentang ilmu kesehatan masyarakat yang meliputi pengantar ilmu kesehatan masyarakat, epidemiologi, kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, sistem pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan gizi secara bertanggung jawab. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu perangkat lunak, PowerPoint materi ajar, gambar, video, aplikasi Zoom, dan aplikasi Quizzes. Perangkat keras yang saya gunakan, proyektor LCD, modul, whiteboard, dan laptop. Materi pembelajaran atau bahan kajian pada ilmu kesehatan masyarakat terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, paradigma sehat. Yang kedua, konsep sehat dan sakit. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Yang keempat, riwayat alamiah penyakit. Yang kelima, kejadian luar biasa. Yang keenam, pemahaman tentang posyandu. Yang ketujuh, standar pelayanan minimal. Yang kedelapan, sistem rujukan kesehatan. Yang kesembilan, jenis-jenis pelayanan kesehatan, dimulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penilaian dalam mata kuliah ini mencangkup 5 komponen. Yang pertama, kehadiran 15%, partisipasi kelas 15%, kuis dan tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan analisis dalam berbagai studi kasus. Teknis perkuliahan, total pertemuan 16 kali pertemuan, bentuk pertemuan 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik pada siang hari ini? Baik, sehat. Masih semangat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini? Masih, Bu. Harus semangat ya. Siap, Bu. Oke. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya absen terlebih dahulu ya. Dewi Arsinta, Clara, Aprianus, Hadir, Bu. Oke. Semua hadir ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Oke, siapa? Rifka Sumarsinta. Oh, Rifka. Oh ya, mohon diinfokan ke temannya ya, di awal perkuliahan di kontrak pembelajaran saya sudah menjelaskan ketika adik-adik berhalangan untuk hadir, kalau sakit sertakan keterangan sakit ya. Oke. Baik, sebelum saya memulai materi pada siang hari ini, saya mau mereview kembali terkait dengan materi kita pekan lalu. Masih ingat? Ya, Bu. Masih. Oke. Jadi saya tidak apa-apa ya untuk bertanya, untuk memastikan apakah adik-adik ingat dengan materi perkuliahan minggu lalu. Iya, Bu. Oke. Saya mau dari adik-adik, salah satu dari adik-adik memaparkan atau menyebutkan apa pengertian dari sehat dan sakit. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan Alda. Jadi definisi sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial seseorang. Sedangkan definisi dari sakit adalah keadaan yang tidak seimbang atau tidak sempurna dari fisik, mental maupun sosial seseorang. Baik, tepat sekali. Jadi, keadaan sehat adalah suatu keadaan yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Untuk perkuliahan hari ini, kita lanjutkan dengan submateri promotif dan preventif. Pernah dengar kata promotif? Iya, Bu. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu promotif? Oke, silahkan Dewi Arsinta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi promotif itu, Bu, kata lainnya adalah promosi, di mana kita sebagai tenaga kesehatan memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat gunanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.
Baik, sangat tepat sekali. Saya tadi meminta pengertian dari promotif, tapi juga dijelaskan terkait apa fungsi dan manfaat dari promosi kesehatan atau kata lain promotif. Kalau preventif, ada? Ada Bu. Oke, silahkan. Preventif itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit. Oke, baik, yang perlu kita pahami terkait dengan upaya preventif dan promotif. Preventif adalah upaya pencegahan terjadinya suatu penyakit dan promotif adalah upaya promosi kesehatan. Pendahuluan, pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Secara menyeluruh, dalam pelaksanaannya upaya kesehatan terbagi dalam 4 kategori. Yang akan kita bahas sebentar ini yaitu upaya promotif, preventif, dan adik-adik perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Karena bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, upaya kesehatan masyarakat terbagi menjadi 4. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tepat sekali. Pada pembahasan promotif, kita akan membahas terkait apa yang menjadi pengertian dari promotif, tujuan promosi kesehatan, fungsi promosi kesehatan, konsep promosi kesehatan, dan komponen promosi kesehatan. Oke, kita mulai. Meskipun sudah dijelaskan tadi terkait dengan pengertian, saya akan menjelaskan kembali apa itu sebenarnya promotif dan apa itu promosi kesehatan. Kita lihat pada slide. Promotif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan atau memperkenalkan sesuatu kepada setiap individu maupun kelompok. Jadi promotif itu adalah upaya mempromosikan, mengenalkan kepada seseorang, entah itu di bidang kesehatan ataupun di bidang lainnya. Promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat sehingga mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi paham ya? Apa yang menjadi tujuan promosi kesehatan? Tadi sudah dibahas sedikit oleh Saudari Dewi dari tujuan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan terbagi menjadi 2 kategori. Di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Dan tujuan khusus dari promosi kesehatan memberikan informasi bagi masyarakat terkait hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Adapun yang menjadi fungsi dari promosi kesehatan itu yaitu sebagai penyaring informasi langsung dari tingkat masyarakat. Jadi ketika mendengar informasi jangan langsung diterima ya, tapi cari kebenarannya. Karena sekarang itu banyak sekali informasi-informasi yang beredar tapi itu tidak benar. Atau biasa kadang disebut dengan kata apa? Hoax, betul sekali. Jadi ketika ada informasi jangan langsung diterima ya. Ada beberapa contoh penerapan promosi kesehatan. Di antaranya yang pertama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua mencuci tangan pakai sabun. Ketiga mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat atau biasa disebut dengan gotong royong, menggunakan pelayanan kesehatan. Ini juga meskipun kita sudah berada di zaman modern,
Tapi kadang masih ada perspektif atau pemikiran masyarakat di luar sana, kalau sakit itu katanya apa? Dibawa ke dukun, orang pintar. Kalau masyarakat kalau sakit sudah melewati pohon besar, ditegur roh halus. Jadi sebagai tenaga kesehatan, hilangkan perspektif seperti itu ya. Oke. Menggunakan pelayanan kesehatan ketika sakit, datang ke puskesmas, jangan ke dukun. Oke? Yang ketujuh, menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga. Gaya hidup sehat seperti apa? Makan buah, olahraga setiap hari. Apalagi? Istirahat yang cukup. Dalam pelaksanaan promosi kesehatan bisa dilakukan di berbagai tempat, misalnya di sekolah, di lingkungan kerja, dan juga di lingkungan masyarakat. Oke, tepat sekali. Jadi di lingkungan sekolah, di tempat kerja, dan masyarakat, di lingkungan masyarakat. Dalam pelayanan promosi kesehatan, ada 5 komponen yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Menentukan tujuan promosi. Jadi sebelum melakukan promosi kesehatan, tentukan apa yang menjadi tujuan promosi kesehatan. Jadi dalam pelaksanaan promosi kesehatan ada 7 item yang menjadi tahapan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, menentukan tujuan promosi kesehatan. Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal. Yang pertama, adanya peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. Yang kedua, peningkatan perilaku masyarakat. Yang ketiga, oke, jadi bisa dipahami ya. Tentukan apa yang menjadi tujuan diadakannya suatu promosi kesehatan. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Di dalam promosi kesehatan yang dimaksud dengan sasaran adalah kelompok sasaran, yaitu individu, kelompok maupun keduanya. Jenis kelompok sasaran ini bisa remaja, bisa lansia, bisa ibu hamil, apalagi? Nggak bisa balita. Oke. Poin kedua yaitu menentukan sasaran promosi kesehatan. Di dalam promosi kesehatan yang dimaksud dengan sasaran adalah kelompok sasaran, yaitu individu, kelompok maupun keduanya. Jadi sasaran yang dimaksud dalam hal ini bisa lansia, ibu hamil, ibu nifas, remaja. Ketika yang dihadapi adalah masyarakat Kota Makassar, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan bahasa Makassar, karena akan lebih mudah dicerna dan dipahami. Betul sekali. Oke. Pada tahapan keempat, yaitu menentukan metode. Apakah dalam pelaksanaan penyuluhan, melakukan penyuluhan langsung atau tidak langsung. Penyuluhan secara tidak langsung bisa menggunakan apa? Poster. Oke. Poin kelima yaitu menetapkan media apa yang akan adik-adik gunakan. Terkait dengan media, bisa tidak adik-adik menyebutkan jenis-jenis media yang kadang dipakai, yang bisa tidak adik-adik menyebutkan jenis-jenis media yang dipakai dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Poin ke-6 dalam promosi kesehatan yaitu menyusun rencana evaluasi. Harus dijabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, tentukan timingnya, ya. Di mana akan dilaksanakan, tempatnya, kelompok sasaran yang mana akan dievaluasi, dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi tersebut. Dan yang poin ke-7 adalah menyusun jadwal pelaksanaan. Di mana dalam penyusunan jadwal pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari waktu, tempat, dan pelaksanaan yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart.
Bisa dipahami? Kita masuk pada pembahasan preventif. Preventif atau biasa disebut dengan pencegahan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan materi preventif, di mana apa yang menjadi tujuan dan manfaat preventif, dan bagaimana tingkat pencegahan penyakit. Oke, kita masuk pada poin pembahasan terkait dengan preventif atau upaya pencegahan. Preventif atau pencegahan adalah tindakan pencegahan atau upaya pencegahan terhadap penyakit, gangguan kesehatan, atau komplikasi sebelum terjadi atau berkembang lebih parah. Jadi bukan hanya dalam keadaan sehat saja ya. Preventif ini tidak hanya menegaskan pada upaya dalam kondisi sehat saja, tapi bagaimana penyakit ini agar tidak berkembang lebih parah. Pencegahan penyakit adalah suatu proses atau cara tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit atau tindakan mencegah agar suatu penyakit tidak terjadi. Oke. Apa yang menjadi tujuan dan manfaat pencegahan penyakit? Tujuan dari preventif ini adalah untuk mencegah perkembangan penyakit, mencegah penularan penyakit yang cenderung menjadi wabah. Tujuan kemudian manfaat, di mana yang pertama yaitu menghalangi perkembangan suatu penyakit. Yang kedua, mencegah penularan penyakit. Mencegah penularan penyakit. Yang ketiga, Mengurangi angka kejadian penyakit. Oke. Terkait dengan preventif, ada tidak adik-adik yang bisa menyebutkan apa manfaat dan tujuan dari upaya preventif? Saya Ibu. Baik, silahkan. Baik, jadi adapun tujuan dan manfaat dari pencegahan penyakit atau preventif yang pertama itu mencegah terjadinya penyakit, yang kedua itu mengurangi angka kejadian penyakit, dan yang ketiga itu mengurangi angka kematian. Oke, betul sekali yang dikatakan sama. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan upaya preventif dan upaya promotif. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, saya mau adik-adik membagi menjadi 2 kelompok. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Pembagian kelompok berdasarkan urutan absennya. Yang ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Oke, silakan. Oke, kelompok ganjil yang mana? Sini Bu. Oke, ganjil di sini genap. Oke, kelompok ganjil membahas terkait contoh upaya promotif di lingkup gizi. Kelompok genap, dan untuk kelompok genap membahas terkait dengan upaya preventif dalam lingkup gizi. Silakan. Bisa ditambahkan kayak promosi gizi kayak isi piringku piring itu Gizi seimbang itu kan piramida. oh iya Jangan kembali ke sana untuk ibu. Tentang sini mana tadi ibu pendidikan tentang MPASI. sama tentang pemberian MPASI. Iya, pemberian tentang MPASI, terus yang kedua remaja itu penyuluhan tentang Bagaimana kelompok ganjil dan genap? Sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? siap Bu. Oke, kita mulai dari kelompok ganjil atau genap dulu? Ganjil Bu. Ganjil. Oke, silakan dari kelompok ganjil. Siapa yang mewakili? Ibu. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Arsinta, perwakilan dari kelompok ganjil. Jadi baik, dari hasil diskusi kami, kami akan melakukan 3 upaya untuk melakukan promotif atau promosi. Yang pertama itu untuk di kalangan ibu, kita melakukan penyuluhan terkait pemberian MPASI. Untuk kalangan remaja, kita melakukan penyuluhan terkait penambahan tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Dan yang ketiga itu secara umumnya kita melakukan penyuluhan terkait gizi seimbang, yaitu piramida atau isi piringku. Terima kasih.
Oke. Ganjil tadi memaparkan terkait dengan upaya penyuluhan disesuaikan dengan sasaran. Bagaimana? Kelompok genap sudah siap? Siap. Yang mewakili siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siva Marcela Pamo dengan NIM 223410001. Saya di sini mewakili kelompok 2 atau kelompok genap akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai upaya pencegahan penyakit atau preventif. Adapun dua yang kami dapatkan atau yang kami akan ambil yaitu pertama, pemantauan tumbuh kembang anak, yang kedua, pemberian tablet vitamin A pada balita biasanya dilakukan di bulan Februari atau Agustus untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin A pada balita. Terima kasih. Baik, tadi kelompok genap menyebutkan upaya preventif yang dilakukan adalah pemberian vitamin A di bulan Februari dan Agustus. Oke. Jawaban dari kelompok ganjil dan kelompok genap sudah tepat, namun masih perlu untuk diperbaiki kembali ya, atau ditambah referensinya. Silahkan duduk sesuai dengan posisi semula. Oke, kita sudah berada di akhir perkuliahan. Namun sebelum kita menutup perkuliahan pada siang hari ini, saya mau salah satu dari adik-adik menyimpulkan atau membuat resume singkat terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Oke, siapa yang bersedia? Silakan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu di mana promotif adalah upaya mempromosikan kesehatan, dengan memberikan edukasi atau penyuluhan tentang mengenai kesehatan, baik itu di lingkungan sekolah, kerja dan lingkungan masyarakat. Sedangkan preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Oke, tepat sekali. Sebelum menutup perkuliahan hari ini, minggu depan atau pekan depan kita akan membahas terkait dengan upaya rehabilitatif dan kuratif. Jadi di rumah jangan berleha-leha, tetap baca jurnal atau telah jurnal supaya ada bekal untuk pembahasan minggu depan, ya. Oke. Satu kunci penutup pesan untuk adik-adik di akhir perkuliahan hari ini, menitip beratkan sebuah pesan. Jadikan semua tempat adalah tempat belajarmu dan jadikan semua orang adalah gurumu. Oke, sekian dari saya untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.